Jadi ceritanya kenapa kok bisa milih kedokteran hewan UGM itu sebenarnya nggak sengaja. Karena dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha ya, manajemen gitu, ekonomi. Terus waktu di bimbingan belajar itu dikasih tahu sama tentornya supaya milih kedokteran hewan sebagai pilihan terakhir kalau pilihan utamanya nggak masuk. Ternyata yang masuk malah pilihan terakhirnya. Nah, ya, ya itu yang coba saya ambil ya, spiritnya Gandhi, bahwa dengan kita itu memperlakukan hewan, hewan itu ya bagi kita ya sesama makhluk hidup, itu artinya itu penghargaan bagi kemanusiaan. Imbang itu gini, kalau spirit awalnya dokter itu adalah nabi kalau Om. Jadi menolong itu gak oleh pamrih, aslinya begitu. Ya kalau kami sih, kalau teman masyarakat sudah memutuskan untuk memelihara hewan, dia harus juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada hewan. Tidak boleh main-main gitu gampangannya. Nama saya Anik Sihabudin, dokter hewan. Jadi aslinya dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian setelah kuliah tinggal di Jogja. Ini saya memiliki sebuah pelayanan kesehatan hewan dan usaha pet shop. Jadi usaha pelayanan kesehatan hewan saya itu namanya Satwa Kita. Jadi Satwa Kita itu melingkupi praktek dokter hewan dan pet shop. Jadi kalau dulu tahun 99 saya kuliah di kedokteran hewan UGM. Jadi ceritanya kenapa kok bisa milih kedokteran hewan UGM itu sebenarnya nggak sengaja. Karena dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha ya, manajemen gitu, ekonomi. Terus waktu di bimbingan belajar itu dikasih tahu sama tentornya supaya milih kedokteran hewan sebagai pilihan terakhir kalau pilihan utamanya nggak masuk. Ternyata yang masuk malah pilihan terakhirnya. Nah, mungkin awalnya juga masih bingung, tidak memahami apa itu dokter hewan gitu. Tapi seiring waktu jadi belajar, terus kemudian mengenal lebih dalam, akhirnya menjadi jatuh cinta gitu. Jadi menjadikan pendidikan itu sebagai salah satu profesi pilihan utama untuk pilihan masa depan gitu. Kalau kedokteran hewan itu fakultasnya satu ya, jadi kedokteran hewan aja, belum ada penjurusan, tapi ada beberapa minat, interest mahasiswa yang mungkin tidak ada jurusannya, tapi biasanya mahasiswa itu akan mendalami beberapa bagian spesifik di dunia kedokteran hewan. Misalnya ada di satwa liar, kemudian ruminansia, peternakan hewan besar atau peternakan unggas, terus kemudian ada kebun binatang, ada yang saya lakukan hari ini itu hewan kesayangan. Cuma waktu dulu hewan kesayangan itu belum menjadi banyak peminatnya, menjadi pilihan. Lebih banyak dulu itu masuk ke peternakan dan perunggasan terutama. Itu sebenarnya juga tidak sengaja ya, karena dulu saya sama teman-teman itu bikin kelompok studi. Kelompok studi yang belum ada waktu itu ya hewan kesayangan. Nah, saya bikin organisasi kelompok studi hewan kesayangan di FKUGM. Terus kemudian mau tidak mau ngurusi organisasi itu, terus kemudian mencari banyak tahu tentang
dunia hewan kesayangan. Jadi dari situ saya banyak magang di berbagai tempat untuk belajar hewan kesayangan. Waktu itu kan dari kampus tidak begitu banyak memberikan pilihan tempat pembelajaran hewan kesayangan, hanya di klinik Kuningan ya kalau FKUGM itu. Nah, saya kemudian belajar banyak ke dokter-dokter swasta yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Nah dari situ banyak magang lah gampangannya. Magang di dunia praktisi hewan kecil atau hewan kesayangan itu tadi. Terus saya akhirnya setelah lulus memutuskan untuk fokus dan concern di hewan kesayangan. Saya lulus 2006, jadi sempat praktek menjadi dokter praktek hewan kecil di Semarang, di Gajah Mungkur itu hampir 1 tahun. Terus kemudian saya join dengan teman saya, membuka klinik piara di Jalan Kaliurang, itu hampir dapat 2 tahun. Terus kemudian saya buka sendiri Satwa Kita di Jalan Godean tahun 2009. Jadi kalau saya nyebutnya praktek dokter hewan gitu ya, hewan kesayangan itu ya pasiennya anjing, kucing, hewan reptil, hewan eksotik. Eksotik itu seperti apa, tupai, terus kemudian iguana. Kalau reptil ya ular gitu kan. Tapi yang di apa, hidup bersama pemilik hewan, bukan yang diliarkan. Kalau anjing kucing jelas ya. Jadi kita itu fokus menangani masalah-masalah kesehatan hewan pemilik anjing dan kucing terutama. Dari situ saya melihat, karena waktu itu belum ada yang praktek hewan kecil, terutama untuk dokter swasta. Waktu itu di DIY itu masih didominasi oleh dosen atau PNS yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang murni swasta itu hanya ada beberapa, bisa dihitung jari. Itu terus kemudian makanya saya berpikir bahwa di Jogja itu masih terbuka gitu untuk membuka jasa layanan kesehatan hewan, terutama untuk hewan kecil, anjing dan kucing. Kalau 2009 itu masih konsepnya sederhana ya, seadanya. Jadi kalau dokter hewan itu modalnya cuma stetoskop dan termometer itu bisa. Tapi kan saya mencoba membuat layanan yang profesional, yang memang saya menyediakan waktu itu ya awal-awal mungkin 24 jam pun saya siap sedia. Kalau di layanan kesehatan hewan lain kan mungkin dibatasi waktunya. Nah saya itu tidak, waktu awal-awal buka itu saya mencoba menyediakan tempat, menyewa dengan model usaha tentunya. Jadi tidak di rumah tapi di pinggir jalan, di Jalan Godean ini, dengan konsep walaupun pelayanan kesehatan hewan tapi dikemas dengan manajerial profesional. Jadi tapi kalau untuk ukuran awal pendirian itu ya masih sangat sederhana, tidak bisa dibilang profesional dengan tim banyak, itu enggak ya, cuma saya sendiri sama 1 orang karyawan gitu untuk mengerjakan semuanya. Oh, kalau 24 jam itu tidak saya buka 24 jam, tapi memang setiap saat kalau saya luang, saya akan memberikan pelayanan. Kalau tempat prakteknya mungkin tutup jam 8, tapi kadang kan ada permintaan, misalnya operasi di malam hari itu saya sanggupi. Sebenarnya waktu awal-awal praktek itu karena masih sedikit, kita itu justru malah saling kompak ya, jadi saling berbagi bagaimana membuat layanan itu menjadi profesional, layanan itu memberi kesan yang kuat gitu kepada klien bahwa hewan itu tidak semata-mata
aset ekonomi, tapi juga bagian dari keluarga. Jadi cara memperlakukan hewan kesayangan untuk masyarakat kita ini kan masih jauh ya dari negara-negara yang sudah maju. Kita itu masih menempatkan hewan kesayangan itu bukan bagian pokok kebudayaan, hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Waktu itu sebenarnya peminat hobi kucing juga belum banyak, mungkin malah didominasi banyak peminat anjing waktu itu. Tapi seiring dengan waktu itu ya, kalau tren sosial media itu kan banyak tayangan video-video hewan-hewan lucu, terus perilaku-perilaku hewan yang menggemaskan yang terekam dalam video itu menjadi suatu tren ya. Walaupun itu mungkin awalnya juga dari luar negeri, tapi kemudian masyarakat kita mulai banyak yang memelihara hewan kesayangan. Jadi kalau dulu jumlah dokternya sedikit, pemiliknya hewannya sedikit, tapi kalau sekarang dokter hewan itu sudah banyak, pemilik hewan juga banyak. Jadi masyarakat kita itu sudah mulai aware dengan masalah-masalah kesehatan hewan. Nah, terbukti kan banyak pet shop, banyak dokter hewan terutama di Jogja ini sudah sangat banyak. Iya, jadi mencoba memberikan pengertian pada masyarakat bahwa hewan itu bukan hanya sekedar hewan gitu loh. Karena dia ketika kita mendomestifikasi dalam rumah tangga itu juga membawa konsekuensi. Kita memelihara itu tidak hanya sekedar mengeksploitasi hewan untuk melihat lucu-lucunya, enggak, tapi justru kita kan ada memberi kesejahteraan pada mereka, baik itu makan, minum, terus memperhatikan tingkah lakunya, menjaga kebersihannya, supaya ketika dia berdampingan dengan kita itu tidak membawa masalah. Jadi masalahnya itu tidak hanya kesehatan, tapi juga masalah psikis. Jadi orang kalau sudah punya hewan, itu kalau hewannya sakit, kalau dia itu memang benar-benar mencintai atau menyukai hewannya, dia akan ikut merasakan hal yang sama. Secara psikis nanti dia akan stres juga, iya kan? Nah itu, kalau dia tidak sampai bondingnya dengan hewan sampai dalam itu ya dia nggak akan merasakan itu. Seperti kalau punya ayam sakit ya malah sembelih dimakan kan gitu. Tapi kalau dia memperlakukan hewannya itu sudah seperti keluarga, makan, minum, seolah-olah sudah ada komunikasi. Hewan itu memberikan hiburan, memberikan tempat kesenangan, kadang-kadang juga berfungsi sebagai tempat curhat, walaupun mereka nggak bisa memberikan timbal balik, tapi kondisi-kondisi seperti itu tuh membawa masyarakat kita akan memberi penghargaan lebih pada hewan, terutama hewan yang didomestikan di rumah. Dan ada juga beberapa artikel yang mengatakan bahwa anak-anak yang hidup dengan hewan kesayangan itu juga akan dilatih untuk punya responsibility terhadap makhluk hidup lain. Dan di Eropa itu kan menjadi kultur kan. Jadi hampir setiap rumah tangga itu mereka punya hewan yang dipelihara, yang dijaga, baik itu kesehatannya, baik itu makanannya. Kalau ya banyak faktornya ya, salah satunya tentu mungkin kesadaran masyarakat yang meningkat itu semakin tinggi karena melihat hewan itu bisa memberikan banyak manfaat selain untuk keluarga juga untuk individu. Dan juga saya melihat mungkin ekonomi masyarakat kita ini dikatakan lebih baik daripada yang dulu-dulu. Seharusnya itu juga mendorong itu, karena memang kecenderungannya masyarakat yang care atau peduli dengan hewan itu adalah masyarakat yang berkemajuan atau
masyarakat yang lebih beradab, keberadaban kalau saya gitu. Karena kan Gandhi juga pernah bilang gitu, bahwa negara yang memperlakukan hewan itu lebih baik itu juga disebut masyarakat yang lebih beradab. Ya, ya itu yang coba saya ambil ya spiritnya Gandhi, bahwa dengan kita itu memperlakukan hewan, hewan itu ya bagi kita ya sesama makhluk hidup, itu artinya itu penghargaan bagi kemanusiaan. Kalau saya menyebutnya begitu. Jadi kalau slogannya dokter hewan itu manusia mriga satwa sewaka. Jadi memberikan apa istilahnya, memberi kesejahteraan dunia ke hewan dengan cara kemanusiaan. Manusia mriga satwa sewaka itu jadi meningkatkan kesejahteraan manusia lewat kesehatan hewan. Salah satunya bilangnya begitu, tapi kalau saya memahaminya lebih beda. Jadi membawa kesejahteraan hewan lewat kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu tidak hanya untuk manusianya, tapi kemanusiaan secara umum yang melibatkan seluruh makhluk hidup. Kayak di Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu loh. Kadang ada apa ya, distorsi, misalnya memanusiakan hewan itu ya hal yang sebenarnya nggak jelas juga. Kadang-kadang dianggap over gitu. Wong manusianya banyak yang istilahnya belum sejahtera, kok ngapain hewannya disejahterakan dulu. Kalau ya pandangannya bahwa manusia hanya manusia saja gitu. Tapi kalau saya bicara kemanusiaan secara luas ya makhluk hidup itu ya tidak hanya manusia, tapi hewan juga, tumbuhan juga, jamur juga, kan gitu ya. Gitu. Ya artinya kalau saya memahami nilai itu universal, jadi tidak membagi pada kepentingan manusia itu sendiri. Gitu. Tapi ya ini perkembangan masyarakat, soalnya domestifikasi hewan itu kan juga bagian dari evolusi masyarakat kita. Dulu itu kan ya anjing juga hewan liar, tapi karena dia berbaur dengan manusia, akhirnya dia menjadi sahabat manusia. Banyak digunakan untuk manfaat yang besar. Kalau zaman berburu gitu pakai anjing gitu kan sangat membantu sehari-harinya sama hewan. Jadi ya memang menempatkan hewan yang dia pelihara itu sebagai bagian dari hidupnya. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewannya, termasuk masalah kesehatan itu. Jadi nggak boleh pelihara hewan terus cuma seneng lucunya aja, tapi dia nggak mau bertanggung jawab terhadap semua pemenuhan kebutuhannya. Beda halnya kalau dia diliarkan kan gitu. Tapi kalau sudah masuk wilayah domestik, yaitu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Itu yang menjadi misi kita, bahwa menjadikan hewan sebagai bagian keluarga itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat terhadap kesejahteraan hewan secara umum. Ya banyak itu maksudnya begini, jadi kadang ada perilaku-perilaku hewan itu yang seolah-olah dia itu bisa berkomunikasi dengan kita. Ada pasien yang pengen mendapat perlakuan khusus. Kalau dia hanya dengan perlakuan biasa itu nggak nyaman. Sering itu pemilik hewan tuh bawa benda kesukaan hewannya. Jadi kalau nggak dibawain tempat tidurnya, nggak mau sembuhnya lama gitu kan. Kadang hal-hal seperti itu juga muncul. Atau kadang hewan yang di rumahnya anteng tiba-tiba di sini menjadi galak, agresif.
terus menyerang gitu, pemiliknya sampai kaget gitu juga ada. Jadi banyak apa karakter-karakter hewan yang muncul dan itu bervariatif. Tidak hanya kayak kita ngertinya kan hewan ini yang ngono, galak ngono tok. Enggak, ada yang diam takut, ada yang cerewet, ada yang manja, ada yang lucu gitu, ada yang pekok juga ada. Ada yang sampai kemarin misalnya saya punya pasien patah tulang gitu ya kan, dikasih gips. Pemiliknya itu sangat sayang, tapi ternyata itu saking sayangnya dia tidak mau memberikan pelindungan di lehernya, dibiarkan saja. Tahu-tahu besok pagi itu gipsnya hilang. Ternyata kan digigitin tuh. Dia itu nggak menyangka kok dia bisa seperti itu, padahal dia tuh menurut dia kalem. Kadang-kadang di luar ekspektasi bahwa hewan itu juga bisa usil juga. Gitu. Ya kalau satwa kita ya pelayanan kesehatan secara umum ya, jadi kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sifatnya preventif dan kuratif pada pasien dan klien. Artinya gini, bahwa untuk membuat kesehatan hewan menjadi maksimal itu tidak hanya dengan mengobati tapi juga mencegah. Nah, cara pencegahan dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu dengan vaksinasi, dengan pemberian obat cacing, pemberian obat kutu, terus pemberian multivitamin supaya tidak mudah sakit. Tapi juga kalau ada kasus-kasus yang akut dan kronis itu bisa kita tangani. Ya kasus-kasus yang misalnya emergensi ya, misalnya paling sering itu hewan ketabrak atau keracunan atau apa misalnya tadi apa ketabrak atau kecelakaan itu tadi ya. Kalau yang sifatnya emergensi itu atau misalnya dia kena penyakit baik yang sifatnya akut, misalnya tiba-tiba ada serangan wabah virus, ya itu dia bisa kita bantu untuk ditangani. Dan kemudian juga ada beberapa penyakit metabolik ya, misalnya hewan-hewan yang sudah tua berumur itu ada kelainan organ, misalnya ginjalnya bermasalah, livernya bermasalah, jantungnya bermasalah, gitu juga bisa kita bantu untuk ditolong. Ya di sini biasanya ada apa pelayanan bedah, itu baik itu bedah yang traumatik tadi, misalnya patah tulang, atau tindakan bedah untuk mencegah misalnya kehamilan seperti kastrasi dan sterilisasi supaya populasi hewan itu di dalam rumah tangga tidak meningkat. Karena peningkatan populasi, terutama kucing ya, kucing itu setahun 3 kali bisa beranak. Kalau dia terlanjur sayang itu kadang semua kucing diterima, malah jadi populasinya bengkak dan itu tidak baik untuk lingkungannya. Makanya kita juga menggalakkan kontrol populasi dengan operasi steril dan kastrasi. Nah kita juga punya program itu. Kalau tim kita itu dokternya, kalau yang di Kudian itu ada 4 sama saya, 3 ya berarti. Dokter freelance dan dokter tetap. Dan kita ganti-ganti gitu. Kalau ada cabangnya di Babarsari itu ada istri saya yang mengelola dengan 2 dokter yang jaga di sana. Tapi di sana fasilitasnya lebih kecil ya, jadi tidak selengkap di sini. Kebetulan kita juga ada alat bantu diagnostik ya, jadi ada dari USG, X-ray, kemudian alat analisa hematologi darah dan juga kimia darah. Nah, alat
bantu diagnosa ini sangat membantu ya, karena hewan itu kan nggak bisa spesifik ngomong perjalanan penyakitnya, kecuali kliennya itu awas gitu kan. Nah kadang kasus-kasus yang tidak diketahui dari luar itu kita harus cek dalamnya. Nah dalamnya itu dengan alat prosedur itu tadi. Kalau nggak pakai X-ray gitu kita nggak ngerti ada masalah patah tulang, atau yang paling sering itu kucing ketembak misalnya. Kalau di Jogja kan masih banyak itu suka berdili kucing gitu. Nah itu kadang tahu-tahu pincang tapi nggak ngerti kenapa, setelah di ronsen oh ternyata ada peluru. Ya kebetulan kalau manajerial karena saya awalnya buka pelayanan kesehatan dan usaha, pet shop itu tadi, mau tidak mau saya juga harus belajar bisnis ya gampangannya gitu, untuk memanage layanan yang saya berikan. Jadi saya ya dengan bekal kemampuan organisasi saja. Jadi karena kalau seperti yang saya lakukan ini kan organisasi yang kecil dalam satu ruang lingkup usaha itu sudah biasa kita lakukan dulu sejak mahasiswa. Makanya prinsip-prinsip yang ada di organisasi kemahasiswaan itu juga bermanfaat bagi saya untuk mengelola awal bisnis saya, terutama kaitannya dengan relasi tim itu tadi. Tapi kalau misalnya ilmu teori bisnisnya, manajerial, akuntansi, keuangan dan lain sebagainya itu otodidak, banyak baca buku aja. Jadi mempelajari pelaporan kas misalnya, jurnal umum khusus gitu aja. Prinsip-prinsip pelajaran akuntansi itu kalau dulu zaman saya SMA itu ada deh kayaknya. Akuntansi diajari walaupun singkat, SMP kalau nggak salah juga ada itu. Ya itu kita refresh lagi. Dan kalau zaman sekarang mudah ya, tinggal apalagi sekarang banyak aplikasi, banyak program-program yang bisa mendukung, membantu manajemen itu. Karena kita juga kebetulan di klinik saya itu juga prinsip paperless, jadi digital record itu menjadi hal yang wajib kita lakukan. Jadi pencatatan rekam medis itu kita udah nggak pakai kertas, tapi semuanya di-upload di cloud. Jadi ada aplikasi yang khusus mencatat semuanya, mulai dari catatan pasien sampai catatan penjualan. Itu semuanya ada. Dan kita kerjanya pokoknya tinggal input data, terus kemudian menulis kondisinya, terus kemudian memberikan prosedur-prosedur pada setiap penanganan. Dan ketika semuanya sudah berjalan itu sudah terekam dan tercatat dengan baik di sistem digital. Dokumentasinya udah enak ya. Kalau sekarang ini banyak perkembangannya sudah enak. Kalau dulu kan dicatat kertas satu-satu. Jadi nanti kalau datang lagi cari namanya siapa. Nah kalau sekarang tinggal nomor teleponnya berapa atau namanya siapa, cari udah ketemu. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu ngoyo gitu ya, pengen ekspansif, punya banyak klinik gitu. Saya nggak terlalu bisa melakukan itu karena memang standarnya itu beda. Kalau di bisnis jasa itu kan keahlian. Keahlian itu mungkin saya bisa bikin banyak tempat, tapi yang mengelola belum tentu paham dan punya keahlian yang sama. Makanya itu tingkat resikonya juga besar. Mungkin ada sistem-sistem yang bisa mengcover itu. Misalnya sistem jasa yang pengennya berkembang, punya banyak fasilitas layanan di berbagai tempat, tentu dengan training yang ketat, tentu dengan standarisasi yang ketat, jadi bisa dibikin di banyak tempat. Tapi kalau saya ini cukup saya dan istri saya gitu aja, udah masing-masing
menggunakan kemampuannya, kemudian ya secara passion sudah cukup, tidak ngoyo pengen banyak. Tapi kalau misalnya sistem ini bisa dikembangkan pun saya tidak menutup mata untuk membuat hal yang berbeda. Misalnya ada tempat-tempat yang kita pandang bisa dibuka layanan yang sama seperti kami lakukan, itu juga bisa. Cuma kalau saya sendiri itu masih pengen mengupgrade layanan kami ini menjadi lebih maksimal. Ya kalau rencananya kita akan pindah tempat untuk menggunakan tempat yang memang betul-betul didesain sebagai layanan kesehatan hewan. Dalam arti ini target kita ini kita menjadi klinik hewan yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Enggak, jadi kemungkinan karena ini pusatnya di Godian, kita akan upgrade fasilitas, terutama tempatnya. Rencananya kita akan pindah, kemudian membangun tempat yang baru, dan mendesain itu memang menjadi klinik hewan gitu. Itu yang menjadi cita-cita saya. Kalau sampai hari ini kan masih gampangannya praktek dokter hewan bersama, belum standar klinik yang maksimal. Kalau untuk dokter hewan itu ya mereka harus paham dengan dunianya, bahwa dunia dokteran hewan itu sangat luas. Kalau Anda punya ketertarikan pada satu bidang kedokteran hewan, maka itu tekuni dan dijaga konsistensinya. Ya, penentuan itu dari awal waktu mahasiswa seharusnya dia sudah mampu melihat. Jadi jangan gagap pas lulus, tapi sebelum lulus itu udah paham. Karena dunia kedokteran hewan itu kan luas. Yang tadi saya sebut ada di banyak tempat. Kalau dia suka konservasi, mungkin dia bisa bekerja di konservasi, misalnya kayak di orangutan, di Kalimantan, menjadi perawat orangutan, menjadi dokter di sana. Atau kalau dia suka hewan yang seperti di kebun binatang, itu dia bisa banyak pilihannya. Jadi tidak harus jadi dokter praktek seperti kami ini. Atau kalau dia suka di desa, ya jadi dokter hewan sapi, tapi ditekuni profesional gitu. Kalau bisa ya dikembangkan dengan sistem usaha yang seimbang. Saya selalu menyebut seimbang karena tidak boleh dalam pelayanan kami sebagai sumpah dokter hewan itu berorientasi pada financial belaka. Imbang itu gini, kalau spirit awalnya dokter itu adalah nabi kalau Om. Iya kan? Ini pegangannya tongkat siapa? Bapak kedokteran itu. Itu kan maksudnya itu kenabian yang dibawa. Itu nggak boleh dia itu dari zaman dulu ya ngobati gitu kan. Tapi kalau dulu kan dekat dengan doktrin agama salah satunya kan gitu. Tapi spirit awalnya yang ditangkap itu. Jadi menolong itu gak oleh pamrih, aslinya begitu. Tapi karena perkembangan masyarakat kan sudah berubah. Saya bilang, semata-mata mengandalkan idealisme, niatnya nulung tok, ya nggak jalan. Karena sampai hari ini ya yang dibutuhkan kan ya tetap pengelolaan manajerial, dalam artian ya kita harus menjaga keseimbangan finansial itu tadi. Jadi kadang-kadang dia mengandalkan ilmunya sendiri, padahal pemeriksaan yang mengandalkan dirinya sendiri itu tidak bisa maksimal. Nah, bagaimana dia menggunakan alat-alat bantu itu? Kalau dia misalnya tidak ada spirit pengelolaan yang ada benefit di situ, bagaimana menyisihkan modal untuk
pembelian sebuah alat X-ray misalnya, yang notabene itu banyak membantu gitu kan. Nah, makanya yang saya bilang seimbang itu. Jadi secara prinsip profesi kita itu mengabdi, tapi secara pengelolaan profesi kita itu juga harus memperhatikan aspek-aspek manajerial bisnis usaha. Ya saya tidak apa ya istilahnya, tidak menyalahkan atau itu pilihan ya kan. Kadang-kadang misalnya dia sudah secara ekonomi sudah tidak punya orientasi lagi, dia pengen murni mengabdi, misalnya kayak dokter-dokter manusia itu kan banyak itu yang menggratiskan pelayanan, ya itu ya boleh sah-sah saja. Tapi kalau kita orang-orang yang berangkat dari kemampuan ekonomi yang tidak lebih, ya otomatis kita harus bisa menyeimbangkan hal tersebut. Jadi ya pengelolaan secara bisnis juga harus menjadi bagian dari pelayanan kita. Yang orientasi bisnis itu juga kalau menurut saya juga nggak terlalu benar, karena nanti apa-apa dia orientasinya profit. Mengobati itu mikirnya harus bisa bayar dulu, harus duitnya berapa. Nah nanti kadang kan harus ada empati, misalnya pada masyarakat yang tidak mampu tapi dia sayang, ya kita punya mekanisme menggunakan itu tadi, misi pengabdian. Jadi tidak semata-mata kalau perlu nggak bayar ya nggak apa-apa, atau mau dicicil ya boleh. Kalau ada keringanan-keringannya yang bisa kita lakukan. Atau misalnya ada orang-orang yang hobinya nolong tapi dia finansialnya kurang, suka nolong hewan di jalan, itu juga kita bantu dengan harga khusus. Ya kalau saya percaya kepada keseimbangan aja. Jadi ya tidak terus pengabdian toh tapi lupa manajerial, ya enggak imbang lah. Karena kadang-kadang satu bisa menutupi yang lain. Kalau kami percaya begitu. Ya kalau kami sih, kalau teman masyarakat sudah memutuskan untuk memelihara hewan, dia harus juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada hewan. Tidak boleh main-main gitu gampangannya. Seneng lucunya udah tua gitu terus ditinggal, nggak boleh itu. Atau sudah bosenin dikasihin orang. Karena kadang saya juga prihatin itu, ada misalnya beberapa kasus mahasiswa udah nggak punya duit tapi dia punya hewan, udah kosnya udah harus pergi, dititipin, kasih duit nggak diambil lagi, ditinggal. Jadi bentuk-bentuk ketidakpedulian itu harus dihilangkan. Karena ya kalau sudah merasa kerepotan itu seolah-olah jadi tempat kami itu jadi tempat pembuangan. Jadi tiba-tiba di pintu itu ada anak-anak kucing terlantar, itu juga ada. Jadi kalau kita mau bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan itu bersama-sama, tidak boleh menggantungkan kepada kami. Walaupun kami pasti ya juga menerima, merawat, tapi kan ada keterbatasan. Jadi ya sebisa mungkin kita tuh masyarakat bersama-sama membangun kesadaran kemanusiaan untuk semesta, kalau saya bilang. Ya kan. Jadi insya Allah kalau kemanusiaan untuk semesta, hewan kita perlakukan dengan baik, sesama manusia insya Allah pasti juga diperlakukan dengan baik.